aku dipilih menjadi brand ambassador HelloFresh, platform aplikasi belanja online yang menurut aku sangat memudahkan dan sangat membantu ibu-ibu di luar sana yang mau belanja, mau jadi S3 belanja gitu ya, mau belanja dengan simple, semurah itu dan selengkap itu. Katanya mungkin per bulan biasanya budget untuk bulanan belanja bulanan berapa sih Kak? Nggak usah lah ya di disclose per bulan berapa, pokoknya tetap aja yang namanya mama pasti tetap cari yang diskon, tetap cari yang murah. Tips and tricksnya gimana Mbak untuk emak-emak di luar Indonesia? Kan saat ini kan belanja pusing tuh, terus banyak yang mahal saat ini. Terus langkahnya konkretnya untuk HelloFresh itu gimana? Gimana nih Mas? Langkah buat belanja, tips and tricksnya. Tips and triknya pokoknya intinya download aja HelloFresh, habis itu langsung experience sendiri aja sih kemudahan belanja dan simpelnya HelloFresh itu kayak gimana. Dalam waktu 2 jam belanja udah sampai, harganya juga murah, banyak voucher dan juga diskon-diskonnya, gratis ongkir lagi, jadi kita juga lebih hemat untuk belanja. Terus semuanya dibikin jadi simpel lah pokoknya dengan HelloFresh, dengan barang-barang yang sangat-sangat lengkap. Mau cari apa aja? Mbak, lagunya Mbak, tolong Mbak, lagunya. Oh, lagunya. Musik Makin kecilin. kenceng musiknya. Natasha softline-nya udah nggak beda sebelah. Iya nih, tadi aku baru beresin sana, baru nyampe. Natasha berarti sukanya belanja online ya dibanding belanja langsung gitu kalau Iya, belanja pastinya. kebutuhan. Nah karena kan sebagai ibu-ibu yang banyak kerjaan gitu ya, maksudnya aku kan bikin konten juga apa-apa sendiri, bikin konten sendiri, bikin skrip, semuanya tuh banyak kan di aku gitu fokusnya. Belum lagi pekerjaan lain pastinya yang membutuhkan aku keluar rumah kayak syuting ataupun ngisi talk show, ngisi seminar. Selain itu juga aku harus membagi jadwalku untuk jemput anak. Arasya kan kalau ke sekolah masih mintanya diantar dan dijemput mama gitu. Kalau enggak dia katanya nggak semangat sekolahnya. Jadi banyak banget energi aku nih dan waktu aku yang terbatas ini tuh harus dibagi ke berbagai aktivitas. Dan aku rasa banyak juga orang tua di luar sana yang mungkin sambil bekerja ataupun kalaupun di rumah aja juga sambil banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ya kan, beres-beres. Nah dengan adanya HelloFresh, dengan kita belanja dengan simple banget, kita bisa nih sambil nyetrika, sambil belanja, sambil kerja, sambil belanja, ya kan, sambil ngurus anak, bisa juga sambil belanja, sambil lihat-lihat bareng sama si kecil gitu kan. Jadi aku rasa benar-benar memudahkan banget, membuat energi kita tuh bisa yang untuk belanja, kita nggak perlu spend banyak waktu untuk keluar rumah, untuk banding-bandingin harga, untuk pilih, untuk ke beda-beda toko, semuanya udah ada di HelloFresh. Ada budget interface-nya? Biar nggak konsumtif, kalau menurut aku sih pastinya kita harus ada budget juga per bulan. Terus kita yang terpenting sih kita ketahui dulu kira-kira kebutuhan kita tuh apa aja, kebutuhan rumah tangga kita apa, kebutuhan buat anak-anak kita apa, kebutuhan buat suami apa, terus dibudgetin dan stick to that gitu. Kalaupun di spare dikit lah itu juga beli yang memang kepake banget, terus yang memang nggak impulsif ya, dan gunakanlah aplikasi yang membuat kita menjadi semakin hemat seperti HelloFresh dengan adanya voucher, diskon dan gratis ongkir. Tasya, makanya dong untuk user interface-nya buat pertama kali yang pakai aplikasi itu mudah nggak sih, gampang dipelajari nggak sih? Benar-benar intuitif sih, mudah banget, kita bisa langsung cari produk apa yang mau kita beli, langsung bisa add to cart. Bahkan kalau aku kan kadang kan kalau aku justru baru sebentar udah ada kerjaan, ya udah dimasukin aja dulu di keranjang dulu, karena kan bisa di schedulein untuk besoknya ngirimnya. Misalkan aku bilang oh oke, besok butuh apa aja, ya udah sambil along the way aku masukin ke keranjang. Dan untuk nyarinya udah dikategorisasikan berdasarkan produk-produknya gitu, mau kebutuhan fresh produce, buah dan sayur misalkan, atau kayak frozen food, atau cemilan, atau kebutuhan rumah tangga ya kayak home care products gitu. Terus ada elektronik juga, lengkap banget pastinya di situ, semuanya organized, kita juga gampang. Nanti tinggal klik check out, kita bisa pilih kirimannya mau hari ini juga dalam 2 jam, atau mau nanti misalkan nanti sore, atau maksimal sampai jam 7 malam gitu, atau mau besoknya, besok pagi gitu. Jadi fleksibel banget. Terus kita bisa apply voucher juga untuk tambah diskon lagi. Tasya Kak pernah over belanja nggak sih Kak? Apa? Pernah over belanja nggak sih nih? Over belanja, kalau aku sih karena mungkin aku
anak-anak aku juga masih kecil-kecil ya, jadi enggak juga sih ya, cuman kadang kalau ngelihat diskon tadinya nggak kepengen beli jadi pengen beli sih sering juga ya gitu. Kayak misalkan oh produk ini di HelloFresh diskonnya lagi gede nih, ya udah beli aja nggak apa-apa gitu. Tapi diusahakan banget sih nggak mau bazir ya, selama kayak yang kita beli kepake kemakan itu menurut aku nggak apa-apa. Atau kalau emang ada lebih ya udah nggak apa-apa dikasih ke tetangga atau ke saudara. Karena kemarin di Instagram Natasha sendiri bilang posting mau healing S3 aja dengan sebagai ibu rumah tangga. Apa sih kayak yang menentukan kamu tuh iya grow up untuk S3 sendiri? Apa pilihan kamu? Ini kan S3 belanja ya, karena di situ tuh maksudnya tersirat ya, aku tuh udah banyak ngurusin rumah tangga, pengen sesuatu yang simple, kayak pas lagi nyuci piring tiba-tiba sabunnya habis gitu kan, belum lagi ngurusin beresin rumah, ngurusin anak, makanya pengen S3, itu S3 belanja. Sebenarnya kayak gitu sih, itu part of the campaign memang, tapi benar-benar menggambarkan ya memang problematika sehari-hari sih, pengen lah sehari-hari lagi sibuk, gimana ya caranya supaya ada waktu luang untuk bisa healing ataupun me time kan bisa banyak ya untuk diri sendiri gitu, mau untuk healing kah, mau untuk belajar sesuatu yang baru. Nah itu semua dimungkinkan dengan adanya HelloFresh. Jadi aku punya waktu karena belanjanya udah nggak usah keluar lagi, dalam 2 jam juga sampai. Aku jadi punya waktu untuk melakukan hal-hal yang untuk aku gitu, nggak untuk ngurusin orang lain. Natasha, apa sih item belanja bulanan favorit? Wah, ntar ya listnya pasti kebutuhan home care gitu ya, kebutuhan home care kayak sabun, terus yang buat pel-pelan, buat cuci piring, terus habis itu apalagi buat kebutuhan mandi, baby skincare, baby products pastinya karena aku punya anak. Kalau untuk fresh produce biasanya aku harian sih lebih senang, atau mungkin kayak kalau buah ya bisa seminggu gitu, tapi nggak bulanan. Kalau bulanan buat aku lebih yang kayak bisa disimpan gitu dan nanti kepake dalam waktu 1 bulan gitu, kayak gitu tadi buat bersih-bersih, buat beres-beres. Sembako pun kira-kira sih mingguan sih kalau sembako. Salah Tasya satunya jadi pengen bikin karena kan banyak yang mensalah artikan S3-nya ini. Kamu jadi kepikiran study lagi nggak sih? Iya ya, banyak banget jadinya orang-orang yang mempertanyakan itu semua. Tapi kalau aku sih S3 yang beneran ya belum sih, kalau saat ini sih belum ada rencana. Masih ada prioritas lain yang aku sedang kerjakan. Terus juga dari aku kan masih punya anak yang belum di bawah 2 tahun lah ya. Aku masih pengen fokus ke ngurus anak juga. Terus masih banyak project juga yang sedang aku kerjakan gitu, yang nggak bisa aku tinggalkan, dari mulai project di dunia hiburan sampai project aku di bidang lingkungan hidup. Jadi belum dulu deh kayaknya, kalau S3 beneran aku S3 belanja dulu aja deh. Ada obrolan arah sana bisa sama suami untuk S3? Kayaknya it's gonna be a long way untuk aku bisa ambil S3, karena kemarin S2 aku kan fokusnya bukan di akademik ya, bukan di research gitu. Sementara kalau S3 kan heavily on research. Ketika S2 kemarin aku lebih kayak ke praktisi ya, lebih ke praktisi. Jadi kalaupun mau S3 mungkin aku harus S2 lagi dulu untuk yang lebih research based lah istilahnya, secara akademis gitu. Jadi it's gonna be a long way. Jadi aku belum merencanakan. Kalau kepengen sih pasti, siapa sih yang nggak kepengen ya menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa punya belajar banyak, berkembang gitu. Pastinya sih pengen, cuman secara realistis kayaknya it's gonna be a long way. Jadi belum untuk jangka waktu dekat sih. Tasya tadi kan bilang lagi teman-teman sibuk ke udah dunia hiburan. waktunya Kak Tasya harus jalan. Ini juga jadi bikin concern lagi kamu ya. untuk entertain Arasya nggak sih? Apa? Arasya kan jadi penyanyi. Iya, Arasya sih nyanyi pertamanya karena nyobain ikut rekaman sama mama. Dia cuma nyanyi beberapa line aja, dia seneng banget. Pas udah jadi part dia nyanyi itu, waktu itu dia umur 3 tahun, part dia nyanyi tuh kayak diulang-ulang terus. Akhirnya pas umur 4 tahun produser aku yang dulu bikin lagu aku waktu kecil, sama pokoknya Tante Sally sama Tante Dian HP yang arrange, mereka bilang ke aku, yuk kita bikin lagu, yuk kamu nyanyi sama Arasya. Dia juga seneng banget, dan insya Allah tahun ini Arasya bakalan nyanyi sendiri, menyanyikan lagu aku yang dulu, tapi nanti pengumumannya di lain kesempatan yang hari ini. Tapi emang menerjunkan anakmu untuk menjadi Mengarahkan ke kamu sana nggak sih? gitu ya, meneruskan. Itu nggak yang
benar-benar diarahkan gimana, enggak sih, aku ngikutin alurnya aja. Dia kan masih 5 tahun, aku juga dulu start nyanyi umur 6-7 tahun kok. Anak-anak sih kita yang penting memberikan kesempatan aja sih buat dia nyobain berbagai macam hal supaya dia bisa memaksimalkan potensinya. Ini salah satu cara aku untuk dia bisa ada kesempatannya, dia mau, ya udah kita coba aja. Nanti kedepannya mau dia terusin nyanyinya, dia mau lebih nerusin ke bengkel kipasnya itu ya suka-suka dia gitu. Tapi yang jelas aku sekarang hanya memberikan kesempatan aja untuk dia. Ada bahaya nggak sih dalam ngoprek kipas sendiri dan berapa banyak? Kebetulan bapaknya itu kan engineer, jadi udah sering dikasih tahu sama papanya apa yang bahaya, gimana caranya untuk kita bisa tetap safe dalam bereksperimen. Kalau dia bilangnya soalnya eksperimen ya sekarang, eksperimen kipas. Gimana caranya tetap bisa safe dalam bereksperimen, ngoprek kipas, dan diajarin juga sih makanya caranya gitu. Dia dari kipas aja ternyata anak aku bisa belajar banyak banget. Ini menularkan ke Shanin juga nggak sih kebiasaannya Aras ya? Jangan dong, jangan Shanin main boneka aja sama kayak mamahnya. Aras udah sekolah biar dia semangat untuk sekolah, kayak tadi nggak mau berangkat kalau nggak diantar jemput gitu. Iya, biasanya gitu sih, harus kata dia, pokoknya aku mau berangkat sekolah maunya sama family, kalau pulang sekolah nggak apa-apa dijemput Pak Supir gitu, tapi kalau berangkat maunya kalau nggak mama papa. Jadi sekarang kan baru sebulan ya sekolahnya kan, tahun ajaran baru sekarang TKB. Ya gitu, kita anterin, terus kita sharing juga pengalaman sekolah kita dulu kayak gimana, sehingga dia merasa bahwa oh semua anak kecil tuh memang sekolah, this is something that I have to go through aja gitu. Semoga dari situ makin semangat lagi ya sekolahnya. Sampai ada ruangan khusus untuk kipas atau ada nyewa Berapa puluh Kak sekarang Kak? Berapa ratus mungkin? Ada 80-an ada, dan kipas yang gede-gede ya, yang kecil-kecil itu udah nggak dihitung lagi bahkan gitu. Jadi ya udah 80-an gitu. Kalau di jumlah ya mungkin ada 100 ada sih, dan dia hafal semua kipasnya. Jadi kalau kayak kemarin kipasnya udah banyak, terus followers aku pada ayo Kak giveaway kipas, yang ada Arnya nangis. Nggak boleh Tapi dibagi. sempat men-stop juga nggak sih Kak untuk pembelian kipas sendiri Kak? Iya, dijatahin. Aku bilang soalnya kayak mama bisa beliin kipas karena mama dan papa bekerja, jadi kita punya uang, jadi kita bisa beliin belanjaan buat sehari-hari di Alo Fresh. Selain itu juga kita bisa beliin kipas karena mama dan papa bekerja gitu. Jadi dia selalu minta kerja. Makanya kalau ngelihat ada konten art dengan aku, itu dia kerja, dan dia pasti pulang kerja minta kipas. Kemarin disunat ya Kak? Disunat kemarin? Juga minta kipas ya. ada ruangan khusus untuk kipas nih Kak? Ada kamar dia nggak mau tidur di kamar dia, biar kipasnya aja yang tidur di kamar dia. Dia tetap bobonya sama mama papa gitu. Jadi kamar dia udah jadi bengkel kipasnya Bengkel gitu. kipas. Kebetulan aku kan tinggalnya di apartemen sama di rumah, di dua tempat itu ada kamar kipas. Khusus kamar kipas, sebenarnya kamar dia, tapi dianya maunya itu jadi kamar kipas. Nah, kemarin mungkin disunat Kak di usianya, mungkin pertimbangannya apa Kak sunat Arnya? Karena dia mau. Oh udah mulai. Ini kayaknya udah harus. Maaf ya teman-teman, udah segitu dulu. Iya. Foto dulu ya. Next time kali. Saat ngobrol